belajar di Universitas Terbuka, di IAIN Bengkulu juga, UIN Bengkulu, IAIN Sejati, sama STKP Kusumanegara dan Universitas Dian Nusantara. Saya itu hanya ngajar ya Pak, tapi saya struktural saya di sebuah BUMN. Kalau Bapak Ibu adalah PNS ya, atau anggota ASN ada sebagian mungkin ya, gitu. Kalau saya di BUMN di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Pusdiklatnya Bank Indonesia. Saya juga seorang trainer, tapi saya sekarang tidak melepaskan trainer saya sekarang sebagai kepala logistiknya, kepala pengadaan barang. Itu Bapak Ibu, kepala bagian umum. Karena katanya sih saya dipercaya kepala bagian umum atau pengadaan karena kita sebagai karyawan, sebagai sumber daya manusia harus berintegritas ya, gitu dia. Saya doakan semoga Bapak Ibu minimalnya sama kayak saya pendidikannya. Saya ingin yang nggak tahu SMA saya nggak pintar, biasanya saya malas sekolah. Nah itu sekiranya saya tinggalnya di Jakarta Selatan ya Bapak Ibu. Hasilnya gini Bapak Ibu, kita kan ada tugas ya, nanti tugasnya itu karena kita materinya adalah media pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Nah pasti yang dihasilkan outputnya adalah media pembelajaran ya. Outputnya adalah media pembelajaran. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu media pembelajaran. Aduh pusing lagi dia mata kuliah belum. Jangan dibawa pusing Pak, jangan dibawa stres, bawa nikmat, enjoy sama saya. Ya, jadi hasil outputnya saya ingin nanti kan ada tugas namanya makalah ya Bapak Ibu. Buat makalah. Nanti makalah Bapak dan Ibu dirangkum sama saya, bukan dirangkum. Bapak Ibu buat makalah nanti dijadikan sebuah e-book. Bapak Ibu yang membuat materinya, saya yang menjadikannya menjadi e-book. Itu kita tidak biaya, itu tidak tanggung jawab saya karena itu adalah nilai kum saya untuk media pembelajaran kita semua dan kebanggaan Bapak Ibu. Makalah bukan sekedar makalah, tapi kita makalah tersebut dapat dijadikan e-book. Ya, nanti kan Bapak Ibu selama ini ngumpulin makalah hanya ngumpulin makalah kan? Nah, Bapak Ibu sudah pernah membuat e-book atau buku? Itu kan salah satunya. Belum ya? Belum. Nah, Bapak Ibu yang pernah membuat buku, jadi di depannya saya bersama mahasiswa saya emang dosen harus menerbitkan sebuah buku. Nah, saya dibantu biasanya sama mahasiswa yang membuat makalahnya, tapi saya cantumkan nama mereka karena kan mereka yang membuat dan saya yang menerbitkannya, yang mengurus untuk membuat ISBN-nya. Tahu ISBN itu adalah nomor induk buku nasional. Itu nanti tercatat di Perpusnas, sama kayak di Gramedia, kepada sama kayak di Perpusnas atau di Gramedia, kan ada yang di bawah buku, ada yang kayak kode-kode barcode, Bapak Ibu tahu kan? Ya itu ada yang kayak nah itu jadi nanti barcode kalau misalkan dijual atau apa bisa gitu ya. Nah saya tidak menjual buku tersebut ya kita, tapi terserah Bapak Ibu mau cetak, mau miliki sendiri Bapak Ibu cetak sendiri ya, atau misalkan nitip sama saya pasti ada ongkos kirimnya dan ongkos cetaknya karena itu kan saya bentuknya e-book, jadi saya hanya mengirimkan soft filenya kepada Bapak dan Ibu itu. Dan ISBN itu merupakan sebuah nomor hak kekayaan intelektual Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa diduplikasi karena itu sudah kumpulan, sudah terdaftarkan sebagai hak pikiran ya. Pikiran itu kan pemikiran dari Bapak dan Ibu, hak kekayaan intelektual kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bagaimana setuju hasil dari output? Karena kenapa saya seperti itu? Karena materi pembelajaran kita adalah desain pembelajaran, ya kan? Saya mengambil hal yang paling mudah dan semua mahasiswa dapat dicantumkan di buku tersebut. Kalau audiovisual pasti ribet, nggak akan bisa orang yang ngaudit kita buat film atau apa ini itu sulit. Tapi kita terakhirnya
adalah hasil outputnya dari materi pembelajaran adalah sebuah buku. Deal ya? Bagus ya? Jadi akhir ya. Itu ya. Lanjut. Nah, nanti saya bagi jadi 10 kelompok. Ada 10 pembahasan yang Bapak Ibu kerjakan. Kelompoknya, itu 10 kelompok ya. Jadi materinya nanti saya lempar 10, terserah Bapak Ibu kocoknya seperti apa untuk materinya tersebut. Teman-temannya, Bapak dan Ibu terserah pilih mau siapa. Yang pasti dibagi rata. Ya, dibagi rata. Misalkan ada 60, siswa A24 berarti 66. Kalau misalkan 55 gimana Bu? Ada 10 berarti 50. Ada yang 50, ada yang 5, ada yang 6. Kita 50. Tapi ingat Bapak Ibu kan setahun lagi atau 2 tahun lagi membuat skripsi ya. Makalahnya ditulisnya yang benar ya Bapak Ibu, 1 titik gitu, jangan kita nitik yang ya tahu sendiri, bukan justice tapi yang ratanya ke kiri, hanya ke kiri aja yang ngambil itu. Jadi belajarlah mengetik yang baik ya. Belajar karena ini kita kenapa? Karena kita membuat desain pembelajaran berbasis digital. Semua bisa menggunakan Word dengan baik. Ya, itu semua Bu, saya misalkan bab 1 Pak Ujang misalkan dapat konsep desain pembelajaran, misalkan ya. Nah, konsep desain pembelajaran Pak Ujang udah ada pengertian, udah ada ini gitu. Nah, nanti misalkan Pak Wisnu dapatnya nanti jenis-jenis media pembelajaran, misalkan ya. Jenis-jenis media pembelajaran Pak Wisnu menjelaskan lagi tuh konsep desain pembelajaran. Itu jangan ya, yang untuk bab 2 selanjutnya tidak perlu lagi dijelaskan pengertian lagi desain pembelajaran tersebut. Karena sudah dijelaskan, dicantumkan di bab 1. Gitu. Ya. Jadi sesuai dengan tema topik tersebut. Ya, misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi misalkan jenis-jenisnya seperti apa, pengertian misalkan audiovisual, jenis pembelajaran misalkan audiovisual apa ini apa, jelaskan, nah bolehlah itu. Seperti itu ya Bapak Ibu, jadi tidak ada double dalam kalimat. Dan kita akan menjadikan outputnya sebuah buku, tetap saya koreksi nantinya. Dan yang terakhir, misalkan ditulis namanya, misalkan Pak Ujang nih kelompoknya, Pak Ujang, Bu Sari, Bupati, atau Pak Ahmad Rodi, misalkan ya kelompoknya. Ditulis tuh Pak Ujang di depan ya, di atas Pak Ujang. Tugasnya apa? Membuat manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Terus Bu Sari, tugasnya apa? Oh, Bu Sari adalah kesimpulan, penutup, berarti kesimpulan dan saran. Nah, Bupati apa itu? Jadi itu adalah sebuah penilaian untuk saya. Bu, kalau kelompok itu nanti dimasukin ketua kelompoknya aja Pak Ujang. Jangan yang masukin hanya Pak Ujang. Ya, karena ini terekamnya adalah jejak digital, dimasukin di e-learningnya. Tapi semua anggota kelompok juga memasukkan materi atau makalah yang sudah dibuat. Bukan hanya Pak Ujang. Jadi satu udah kelompok, 4-4-nya juga masukkan juga. Ya, disubmit juga di tugas pertemuan yang sudah ditentukan. Kan kalau besok diskusi, jadi 2 minggu lagi ya makalahnya dikumpulkannya ya, siap ya? 2 minggu lagi. Kan ada tugas tuh. Gimana Pak Ujang? Iya, Bu. Pak Rijal? Bisa. Pak Hidayat gimana? Jadi nanti yang bukan misalkan ketuanya kan si Pak Ujang, bukan Pak Ujang ngumpulin, Bu Sari juga ngumpulin, Bupati juga ngumpulin, semuanya jadi disubmit. Jadi kenapa? Karena Anda merupakan rekam jejak digital yang dimasukkan. Dan ingat, jangan PDF, Word yang dimasukkan ya, Word ya, gitu. Word-nya ya, bukan PDF, gitu. Ya. Ngomong-ngomong di mana Bu? Jadi e-learning lah, Say. Oh, berarti bukan portal ya. Iya, di portal. Di portal apa di mana? Itu supportnya PDF kayaknya Bu, kalau e-learning-nya. Belum tahu kalau misalkan udah yang di e-learning, kumpulkan aja yang di e-learning, misalkan PDF ya udah PDF. Misalkan dia supportnya, yang di portal itu kalau dia support saya
tadi bisa kok Pak yang itu, tapi saya ngirimnya apa aja PDF ya, tapi karena kan ini untuk membuat tulis buku ya, gimana saya mau menambahkan daftar referensi jika Bapak dan Ibu pakai PDF. Yang dibutuhkan kalau Bapak Ibu kan karena belum belajar Mendeley, menambahkan daftar referensi karena belum pengajuan bimbingan. Nah, itu saya yang nambahin gitu ya, biar tidak ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu mengirimkannya dalam bentuk Word. Kalau misalkan di portalnya tidak bisa Word, kirimkannya PDF ya, tapi sih saya rasa bisa, tapi nanti dikumpulkan saja sama ketua kelasnya untuk Word-nya, gitu aja. Ya, cuma satu aja, jadi ada 10 materi, jadinya Word yang dikumpulkan atau diberikan sama saya, gitu. Ya Bapak dan Ibu, gimana? Ya. Orang gampang ya, tugasnya kan gampang, tugas akhirnya. Gunung Kasana sama Pak Soleh. Itu ya materinya. Tugasnya udah jelas, tugas pokoknya ya. Kita jadikan hasil akhirnya adalah outputnya sebuah buku book chapter. Kan berarti kan buku makalah bukan hanya sekedar makalah, hasil akhirnya apa? Ya Bismillah ya Bapak Ibu, semoga jadi kan. Amin. Akan didukung sama Bapak dan Ibu. Dalam pembelajaran ini apa? Dalam bimbingan dalam pembuatan tugas yang ini. Kenapa Pak? Pembuatan tugas ini kenapa Pak? Mohon bimbingan ya pasti udah dibimbing kan tugas makalah tadi tugas makalah iya jangan lupa ngetiknya yang benar ya udah pasti Bapak tugas makalah kan udah sering kan iya ngetik yang benar ya 1 titik spasi gitu kan enter spasi gitu kan, jadi sudah. Nah yang keduanya itu kadang Bapak Ibu kan ngetiknya saya share misalkan Excel sih nih, karena kita belajar dengan media pembelajaran gitu nih, kelihatan nggak Bapak Ibu saya misalkan faktor-faktor kelihatan ya, faktor yang mempengaruhi misalkan mempengaruhi media pembelajaran misalkan ya Pak. Ini apa aja nih 1 titik ya. Nah kadang nih Bapak Ibu bukan 1 titik spasi begini, tapi adalah sebentar nih. Tapi Bapak Ibu satunya kadang 1 titik, apalagi ibu-ibu ya 1 titik misalkan desain yang menarik, misalkan desain yang menarik 2 titik kualitas, misalkan kualitas yang memadai misalkan. Tapi ini desain yang menarik jangan lupa dijelaskan ya Bapak dan Ibu, dijelaskan desain yang menarik apa itu misalkan, karena kita akan menjadi sebuah buku. Nah kualitas yang menarik bukan begini Bapak Ibu, tetapi ini pasti di enter jadinya sama gitu. Nah kalau udah 1 titik atau Bapak Ibu ditambahkan yang di sini nih. Nah tuh 1, 2-nya diikutin juga yang sini. Nah 2, jadi kan rata. Kalau yang nggak ngerti dia tidak akan memakai yang ini 1 ini ya di kolom sini itu Bapak Ibu ya, di kolom numbering gitu. Nah kadang kan kita nih ada ngetik nih, taruh ya sini, kita ngetik ini Bapak Ibu taruh lah ya, kita ketik misalkan Bapak dan Ibu misalkan ya saya ngetik sampai Bapak Ibu sebentar, harusnya kan rata kanan pakainya ini ya Bapak Ibu, tetapi kadang Bapak Ibu sudah nggak pakainya. Nah
Ini media pembelajaran salah satunya. Kita bagaimana membuat media pembelajaran. Nah, ini kan berarti nggak rata. Jangan lupa, yang di sininya Bapak Ibu pakai yang nih, justify, bukan yang lain, left, bukan. Seperti itu. Ya, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi nanti mengetiknya tolong yang rapi. Gitu. Ya, pasti bisa lah lebih baik dari saya. Saya mulai untuk desain PAI berbasis digital. Saya bukan desain PAI aja karena Bapak Ibu belum tentu nanti akan mengajar di sekolah pendidikan agama Islam saja, tapi nanti mungkin Bapak Ibu bisa ke diklatnya untuk mengembangkan karir, atau Bapak Ibu buka usaha sendiri mengenai sekolah gitu kan, desain sekolahnya, atau Bapak Ibu mungkin nanti bekerja di sekolah umum atau sekolah negeri, atau bahkan Bapak Ibu jadi konsultan, atau Bapak Ibu jadi kerja jadi dosen seperti saya gitu ya. Jadi ini desain, karena ini pendidikan agama Islam ini karena Bapak Ibu adalah bekerja atau sekolah, sekolah di Institut Agama Islam Negeri. Jadinya desainnya PAI, jurusannya kan pendidikan agama Islam. Pasti desain media pembelajaran berbasis digital. Nah, untuk bab ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Ya, media pembelajaran pasti itu akan adalah suatu pengantar Bapak Ibu bagaimana mentransfer ilmu, menginformasikannya kepada peserta didik tanpa adanya pengantar, tanpa adanya media. Nah, dengan cara apa salah satunya? Dengan buku, kan itu pengantarnya. Selain buku itu kan termasuk salah satu perangkatnya. Apalagi ada RPP, atau RPS, atau silabus, atau kurikulumnya. Nah, itu salah satu pengantarnya. Nanti apa? Hasil nilai akhirnya, evaluasinya, itu kan termasuk. Ya, media pembelajaran apa yang Bapak Ibu gunakan. Nah, selain itu, udah semuanya Bapak Ibu sudah ada. Tapi ada media-media yang belum, bukunya itu buku seperti apa? Apakah buku cetak atau sekarang jadi e-book yang berkaitan dengan digital? Atau Bapak Ibu dengan video, audio, visual, gitu ya. Nah, itu kan yang harus dipikirkan seorang guru atau tenaga pengajar dalam mengantarkan atau memfasilitasi media pembelajaran kepada peserta didik. Nah, itu salah satunya ya. Kenapa media pembelajaran itu penting? Karena sebagai pengantar ya untuk memfasilitasi guru dan peserta didik agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pasti ada yang pertama, guru kita itu media pembelajaran atau desain pembelajaran adalah pengenalan ya kepada seorang guru, dari seorang guru kepada siswanya. Nah, guru atau tenaga pendidik apa yang harus dibantu? Misalkan ada media yang mengkonkretkan konsep, gagasan abstrak menjadi sebuah konkret, dan dua juga guru membantu memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif. Nah, salah satunya gimana? Bapak Ibu kan selama ini memberikan LKS, ya misalkan fotokopi nih soalnya di fotokopi. Tetapi jika Bapak Ibu soal-soal tersebut diketik, dijadikan satu dan dibuat buku, ya sebuah buku. Nah, buku bahan ajar Bapak dan Ibu itu kan menambah value untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu menjadi kreatif dan juga bisa mendatangkan pendapatan atau penghasilan untuk Bapak dan Ibu dari menjual buku tersebut itu kepada peserta didik, karena udah kumpulan LKS. Pak, saya kadang kan orang tua murid, kita pakai LKS apa Pak, atau buku apa yang Bapak pegang. Nah, jika Bapak sudah bukunya dan ber-ISBN, pakai aja Bu, saya sudah membuat buku, ini buku pegangan saya. Pasti sudah Bapak Ibu karena mengajar dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ya itu adalah pengantarnya seperti itu aja kan ngajarnya. Nah, setidaknya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu terapkan, sudah ajarkan, dibuatlah Bapak Ibu sebuah buku sebagai media pembelajaran. Itu adalah kenapa saya itu buku media pembelajaran, karena buku adalah yang biayanya paling murah ya, media pembelajaran yang biaya, dan Bapak Ibu juga mendapatkan hak kekayaan intelektual karena didaftarkan ke ISBN, dan juga biayanya nggak mahal, biayanya murah ya, nggak begitu mahal dibandingkan buat audio video atau film atau sebagainya. Itu buku media pembelajaran yang paling murah untuk dibuat.
Nah, kedua juga memotivasi siswa pasti akan, Pak Ujang keren karena udah punya buku ternyata Pak Ujang LKS aja sekarang Pak Ujang udah dibukuin, itu udah di e-book ngerjain atau apa gitu. Dulu mah Pak Ujang hobi banget sama fotokopi atau apa. Anak-anak jangan lupa ya bayar fotokopi dikumpulin Rp100, Rp200 ya untuk ganti Bapak untuk fotokopi. Daripada Bapak Ibu fotokopi terus-terusan, kan lebih baik menjadi sebuah buku kan. Dan itu sebagai media pembelajaran Bapak Ibu untuk kedepannya gitu. Dan Bapak Ibu juga tidak kalah, oh ternyata Bu Dewi itu lebih bagus ya gitu. Karena sudah diciptakan sebuah ide-ide kreatif dalam menciptakan sebuah media pembelajaran. Dan kedua, peserta didik juga menjadi jembatan untuk berpikir kritis dan berbuat. Oh, guru saya aja lebih kreatif, Pak Ujang kreatif, Mama, buat ini apa aja dijadikan ini. Jadi tidak ada lagi fotokopi dan akan tersimpan lebih baik dan rapi. Nah, seringkali media pembelajaran hanya sekedar menjadi alat bantu guru dan jarang digunakan oleh siswa. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya? Nah, siswa berarti harus membeli alat tersebut, bukannya membeli atau apa ini Bu ada tambahan untuk siswa belajar di rumah ya, tinggal Bapak dan Ibu mengkomunikasikan media pembelajaran dan hak kita Bapak Ibu dengan baik kepada orang tuanya atau kepada peserta didiknya ya dengan kalimat yang baik lah ya, seperti itu. Nah, itu bisa menghasilkan buat nilai value buat Bapak dan Ibu. Nah, media pembelajaran juga banyak jenis dan macamnya. Dari yang paling sederhana tadi ya buku dan murah hingga dan canggih yang mahal. Ada juga yang dapat dibuat oleh guru sendiri dan juga ada yang diproduksi oleh pabrik media pembelajaran ya. Misalkan Bapak Ibu membuat film, pasti Bapak Ibu bukan membuat itu ke pabrik, tapi Bapak Ibu menggandeng agen-agen untuk membuat media pembelajaran tersebut. Dan Bapak Ibu juga itu biayanya juga terlalu mahal untuk Bapak Ibu seorang guru, apalagi di daerah. Untuk media pembelajaran tersebut adalah hal yang mahal. Bagaimana ya Bu saya menciptakan media pembelajaran berbasis digital tapi kita dengan biaya murah ya, salah satunya dengan e-book. Yang kedua ada juga tersedia di lingkungan untuk langsung dimanfaatkan dan juga asuh yang sudah dirancang. Nah, ada 10 golongan untuk mengklarifikasikan jenis media pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat audionya, ya kaset siaran atau siaran radio. Kadang dengarkan gitunya. Ini tebak misalkan atau apa. Nah, buat gamesnya. Yang kedua juga CD atau bisa juga dengan telepon atau sekarang telepon udah jarang ya, gitu kan, pakai handphone ya. Telepon juga masih digunakan biasanya IndiHome ya untuk tapi berkaitan dengan internet. Itu yang kedua yaitu cetak ya, buku pelajaran, modul, brosur, pamflet, gambar dan e-book. Saya menjadikannya sebuah e-book, buku bukan pelajaran. Kenapa? Karena kita berbasisnya adalah digital. Juga audio cetak, kaset audio yang dilengkapi juga bahan tertulis dan proyeksi visual dia ya, seperti biasanya ini UHT atau film bingkai itu kan biasanya untuk kegiatan atau acara-acara tertentu di suatu universitas atau sekolah misalkan direkam rekaman itu buat video itu kan dia atau seminar yang menerangkan video-video tersebut. Visual gerak sama dengan film bersuara. Nah, benda nyata, modul. Nah, guru. Nah, siapa untuk klasifikasi jenis medianya? Pasti harus ada sumber daya manusia dan lingkungan. Ya, seperti ada guru, ada pustakawan, gitu ya, butuh perpustakaan karena Bapak Ibu butuh untuk daftar referensinya. Gitu. Bapak Ibu kan mencari referensi mana aja yang dibuat untuk jadi sebuah buku atau jadi sebuah audiovisual atau sebagai media pembelajaran. Nah, laboratorium dipakai juga Bu jika Bapak Ibu membuat buku yang berkaitan dengan LKS, lomba kerja siswa atau praktekum atau praktek-praktek dari Bapak Ibu. Itu kan harus melibatkan laboratorium. Bapak Ibu pasti berkaitan dengan komputer atau laptop atau PC-nya saja. Nah, itu sebagai pembelajaran berbantuan komputer atau pembelajaran berbasis komputer. Nah, jenis media pembelajaran ada media visual. Kita biasanya dengan grafik, diagram, cat,
atau bahkan poster, kartun, komik tuh, atau media audio yaitu radio, tape recorder, laboratorium, bahasa dan sejenisnya, atau proyek still media, slide, overhead, projector of HP ya, proyektor, infocus sejenisnya, atau proyek motion media, film, televisi, video ya untuk VCD, DVD. Itu bagaimana Bapak Ibu misalkan ya ada nih film-film untuk menayangkan, saya sudah membuat film misalkan membuat video-video, misalkan Bapak Ibu mengajar biologi Bapak Ibu otomatis bagaimana misalkan contoh hal kecil anak SMP atau SD menanam kacang hijau yang dikapas dengan di tanah, bagaimana perkembangannya itu akan beda. Nah Bapak Ibu fotokopi setelah 5 bulan di video. Nah nanti video-video tersebut digabungkan oleh Bapak Ibu, nanti ditambah lagu-lagu biar atau nanti ditambahkan keterangan, itu kan juga membutuhkan teknik atau keterampilan. Nah itu salah satunya Bapak Ibu. Nah kalau saya ciptakannya adalah menjadi e-book. Kenapa? Kalau video kita tidak bisa ISBN atau terdaftar atau tidak susah untuk dijadikan hak kekayaan intelektual. Tapi kalau buku atau e-book dapat cepat atau lebih mudah dijadikan hak kekayaan intelektual Bapak dan Ibu dan juga saya. Jadi orang yang mengcopy paste atau mengcopy media belajar kita itu harus ada izinnya karena sudah terdaftar di ISBN Perpusnas, dan orang itu jika memakai e-book kita dicantumkan nama tersebut di daftar referensinya mereka. Itu salah satunya izin. Bu, dia memakai buku kita kan, saya memakai buku Sugiantoro misalkan, dicantumkan di daftar referensi. Saya kan nggak tahu si Sugiantoro itu di mana tinggalnya, saya nggak tahu di mana tinggalnya Sugiantoro. Oleh sebab itu saya cantumkan Sugiantoro di daftar referensi. Tuh salah satunya. Nah seperti itu karena sudah ada terdaftar. Kalau e-book, buku itu sudah ada daftar hak patennya, hakinya. Nah tapi kalau video itu kan susah, paling Bapak Ibu menaruhnya terakhirnya adalah di sosmed atau di share. Kadang siswa, Pak, Bu, handphonenya lemot. Nah itu yang harus Bapak Ibu pikirkan bagaimana tidak mengganggu konsentrasi atau handphone atau alat fasilitas dari peserta didik tersebut. Nah, pembelajaran ini adalah sebuah sistem, ya. Pertama saya tadi adanya masukan untuk materi-materi yang akan saya lempar. Kita makalahnya tersebut dijadikan e-book ya, itu kan masukan dari saya. Nah, e-book itu nanti dikumpulkannya berdasarkan materi-materi yang saya kirim dari 10 pembahasan. Nah, itu masukan dari saya. Nah, prosesnya bagaimana? Bapak Ibu yang membuat makalah tersebut, ya, masing-masing kelompok, ya, itu adalah proses dari Bapak dan Ibu. Nah, keluarannya, hasil outputnya adalah menjadi sebuah e-book. Nah, ini adalah umpan balik dari Bapak Ibu dan saya. Saya hanya melempar, kita ini ya, idenya kita membuat e-book ya. Nah, Bapak Ibu yang tadi dengan prosesnya membuat makalah dan hasil outputnya, keluarannya adalah e-book seperti itu. Nah, kadang kita membuat media pembelajaran, yang harus kita pikirkan adalah kita masukannya dari mana bahan-bahannya gitu ya, materi-materi tersebut. Saya melihat dari kurikulum atau RPS atau silabus. Nah itu saya melihat dari kurikulum tersebut. Siapa masukannya? Kita berikan masukan kepada peserta didik, ya, kepada Bapak Ibu mahasiswa. Nah saya masukannya juga dari pengajar. Kok media dia nggak masukan gini? Oh dia mengajar desain pembelajaran tapi hasil luarannya dia tidak menciptakan suatu output. Ya, itu kan masukan dari saya. Saya setelah mengamati, observasi, pengajar tidak seperti itu. Nah, juga sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarananya terlalu mahal, kita tidak menjadikan sebuah media. Nah, prosesnya yaitu materi. Nah, Bapak Ibu yang mencari materi dari yang saya sudah berikan. Kedua, dengan metodenya bagaimana Bapak Ibu menjadikan sebuah media pembelajaran atau kalimatnya yaitu media pembelajaran, berarti kan isinya itu kalimat-kalimatnya menjadi menarik. Nah, medianya, evaluasinya, MBM-nya misalkan. Nah, keluaran peserta dengan kompetensi tertentu. Nah, kalau tidak orang yang sumber daya manusia tidak memiliki kompeten, dia sulit untuk membuat makalah. Oleh sebab
itu, tunjukkanlah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu aja sekolah S1 sudah jalan 2 tahun bisa. Berarti Bapak dan Ibu adalah kompeten, ya, bisa menyelesaikan tugasnya seperti itu. Tidak, Bu, ini jangan ragu, pasti semuanya akan bisa. Fungsi medianya, Bapak Ibu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Kedua, jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke objek langsung yang dipelajari, maka objeknya dibawa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun gambar. Maksudnya fungsi media itu mengatasi. Nah, Bapak Ibu selama ini saya tanya tadi sama Bapak Ibu dari awal. Bapak Ibu sudah pernah membuat media pembelajaran, pernah membuat e-book? Hampir semuanya menjawabnya belum. Ya, benar nggak Bapak dan Ibu? Benar kan? Hampir semua belum pernah. Itu kan adalah kenapa saya seperti itu? Karena keterbatasan Bapak dan Ibu belum pernah atau belum ada pengalaman dalam membuat media pembelajaran. Iya nggak? Belum pernah. Nah, coba bikin 10 materi sendirian, pusing kepala. Nah, kita adalah per kelompok ya. Nah, itu ya, karena Bapak Ibu keterbatasan akan pengalaman. Yang kedua juga peserta didik mungkin di bawah. Nah, objek langsungnya apa kita media pembelajaran? Memberikan contohnya saya sebagai dosen kepada Bapak Ibu peserta didik gitu ya. Nah, adalah kita menjadikan sebuah e-book nih berbasis digital ya. Berarti Bapak Ibu, oh iya berarti kita semua insya Allah nanti bisa menjadikan sebuah e-book seperti itu. Nah, bisa juga, Bu, kalau kita buat video bisa, Bu, bisa media pembelajaran. Ini kan saya sudah merekam, di-record, nanti dijadikan satu. Siapa yang bisa membuat videonya? Silahkan. Tinggal Bapak Ibu dikasih lagu, tinggal diedit-edit, itu kan butuh waktu. Nah, siapa misalkan, Bu, saya bisa ini, yang penting kita ada hasil outputnya dalam mendesain pembelajaran tersebut. Kita belajar desain pembelajaran, tapi kita tidak ada output. Apa yang hasil didapat? Tidak ada. Nah, kita akan zonk. Nah, manfaat media pembelajaran, satu, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Nah, itu tadi ya, kita seragam ya, pakai ini sama ya, jangan tulisannya rata kanan aja atau rata kiri aja gitu kan, gitu. Berarti harus display. Yang kedua, proses pembelajarannya menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajarannya menjadi lebih interaktif, efisien dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswanya, dan media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, e-book itu Bapak Ibu tidak perlu baca, bawa-bawa itu bukunya hilang atau kemana, tetapi dengan softfile Bapak Ibu sekarang adalah kita terintegrasinya dengan handphone. Berarti Bapak Ibu bisa membaca, membawa bukunya tersebut kemanapun, dimanapun, dan bisa dibaca kapanpun juga. Nah, itu media pembelajaran ya. Medianya dapat menumbuhkan sikap positif Bapak Ibu terhadap materi dalam proses belajarnya. Nah, pasti akan berubah. Oh, ternyata saya bisa juga ya, ternyata bikin buku seperti ini. Dan juga merubah peran guru ke arah yang lebih positif, dan Bapak Ibu tentunya peserta didiknya juga akan lebih produktif seperti itu. Medianya melampaui batas ruang ya. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung. Objek yang disebabkan terlalu besar, terlalu kecil, objek yang bergerak terlalu lambat, objeknya terlalu cepat. Nah, itu bikin video, hati-hati. Yang terlalu lambat yang lama banget jalannya ya. Kalau terlalu cepat apa sih ngomongnya gemeremeng banget ya, nggak jelas gitu kan. Nah, terlalu kompleks, ingat kalau bikin kita media pembelajaran, misalkan video itu terlalu luas, bingung Bapak Ibu ya. Dari mana? Lebih baik kita media pembelajaran, berarti medianya berbasis kita digital, lebih dikhususkan lagi. Nah, objeknya kalau kita buat video terlalu keras, suaranya video tersebut telinga, tapi terlalu tidak halus, kita tidak terdengar ngomong apa sih, itu kan seperti itu. Objeknya mengandung berbahaya dan resiko yang tinggi. Nah,
itu biasanya memakai audio visual. Oh, berarti kita harus tenaganya harusnya nih rekamannya pakai bukan pakai radio lagi atau video lagi atau gitu. Tapi kita memakai alat ini. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Apakah alat tersebut dicolokannya bisa masuk dengan listriknya, kadang kan turun. Nah, itu kan faktor risikonya juga. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Entah itu objeknya terlalu kecil, kok terlalu kecil banget ya, sempit. Nah, itu harus disesuaikan. Kalau terlalu besar, peserta didiknya, Bapak Ibu pengen peserta didiknya lebih pintar, lebih cepat, tapi Bapak Ibu terlalu tinggi. Ingat Bapak Ibu, tidak semua peserta didiknya itu mampu. Lihat tingkatan mana Bapak Ibu bekerja. Misalkan anak SD, diajarkan sama Bapak Ibu anak SMP, ya nggak masuklah. Dia cara berpikir mereka dari anak SD ke SMP. Jadi Bapak Ibu tolong dalam membuat media pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhannya. Memilih media juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat menghafal, ya kata-kata media audio, misalkan Bu, saya pendidikan agama Islam, saya mengajarkan agama Bu, saya mengajarkan tahfiz, berarti saya harus huruf A, I, U, E, O-nya atau lafaznya ini di atas, ini harus dari tenggorokan, ini harus didengungkan. Kan kita harus mengaji seperti itu ya, mohon maaf ya. Berarti Bapak Ibu itu adalah media pembelajarannya saya ingin jadi membuat Al-Quran dengan audiovisual, bisa seperti itu. Ya itu kan, atau sekarang dengan audiovisual aja, berarti Bapak Ibu menjual CD dan videonya bisa ditonton cara mengucapkan lafaz-lafaz misalkan Al-Quran tersebut ya, ayat-ayatnya atau seperti apa. Itu kan Bapak Ibu media pembelajarannya, ya disampaikan ke siswanya. Oh, saya coba dulu ke peserta didik saya. Jika peserta didik saya Bapak Ibu riset memahami, oh berarti bisa saya dijual. Nah, tapi ingat, video itu sulit untuk dihakikan. Berbeda halnya dengan buku, seperti itu ya. Jadi bagaimanapun juga kita membuat media pembelajaran. Sekarang eranya digital. Era digital adalah hati-hati. Kita dalam membuat media pembelajaran era digital. Banyak mudah dengan cara orang mengcopy paste hasil karya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah bersusah payah membuat hasil karyanya, tapi diambil sama orang lain, itu kan yang sakit hati. Nah, itu dia. Oleh sebab itu saya buat sebagai, bukan kadang lagi, saya hakinya, saya hakikan hak kekayaan intelektual kita. Seperti itu ya. Dari video, film, semua media cetak. Nah, saya yang paling mudah yaitu isi tujuan atau bacaan kompetensi yang bersifat memahami isi bacaan ya, media cetak. Tujuan pembelajaran bersifat motorik. Nah, itu yang harus membuat film-film. Ya tadi ya, ada tujuan dan peserta didik bersifat menghafal, tujuan pembelajaran bersifat motorik. Motorik kan gerakannya, misalkan dia senamnya bagaimana gitu kan, gerakannya bagaimana, itu kan harus di video. Dan ada kalimat-kalimatnya, misalkan kayak pertama-tama bungkukan badan ke belakang perlahan-lahan. Nah, sambil di video digerakkan, pegang pantatnya, mohon maaf, pegang pinggulnya, ya, perlahan-lahan, terus kita sampai menyentuh ke lantai. Itu cara kayang, misalkan media pembelajarannya seperti itu. Itu Bapak Ibu harus disesuaikan. Bagaimana Bapak Ibu membuat media pembelajaran seefisien mungkin dan menghasilkan kualitas yang sebaik-baik mungkin. Itu Bapak Ibu ya. Efisien berarti biayanya lebih hemat, lebih ini tidak mengeluarkan, tapi Bapak Ibu menghasilkan evaluasi hasil output media pembelajaran yang bersifat menarik ya. Kalau lebih mudah ya adalah buku. Orang dia kayang dengan cara pertama bungkukan ke belakang tangan ini, tapi dituliskan media pembelajarannya seperti itu. Nah, itu adalah media pembelajaran cetak. Nah, yang harus dimiliki seorang guru, Bapak Ibu, adalah keterampilan memilih media yang sesuai dengan standar kompetensinya ya. Yang kedua, keterampilan memilih media yang sesuai dengan karakteristiknya siswanya. Yang ketiga, juga keterampilan memvariasikan media dan memberdayakan media pembelajaran untuk mendukung tercapainya kompetensi. Yang keempat, pasti Bapak Ibu keterampilan mengoperasikan
maka Bapak Ibu harus berkenaan dengan komputer, berkenaan dengan aplikasi, berkenaan dengan internet, semuanya. Tidak ada yang tidak bisa. Kita coba aja, jika tidak bisa, pasti namanya aplikasi tidak akan meledak seperti kompor gas. Paling Bapak Ibu, teng-neng, nggak bisa lagi teng-neng, pasti ada keterangannya, di save dulu, atau klik selanjutnya, ada klik yang belum diisikan, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, biasakan kita sebagai guru, agar keterampilan kita baik, biasakan kita era digital ini sebagai guru adalah menggunakan media pembelajaran atau pekerjaan yang berkaitan dengan digital, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Ada. Silakan Pak. Menanggapi ini ada tentang ini itu bagaimana caranya nanti kita bisa membuat pembelajaran PAI yang berbasis digital. Berarti kita akan harus jauh yang ini agar bisa membuat bahan-bahan pembelajaran. Tapi bisa disampaikan ini kita yang punya ilmu dari yang disampaikan itu. Nggak kedengeran Pak, mohon maaf. Bagaimana Pak? Ya, materinya di share. Jadi kami guru menelaah tentang materi yang tadi. Suaranya Nggak jelas, bener ya? Bener. Mohon maaf Pak Ujang. Pak Ujang nggak usah pakai mic. Pak Ujang nggak usah pakai mic. Ya. Matiin aja mic-nya. Kalau Nggak usah pakai mic Pak. ada gimana? Iya, kenapa Pak? Gimana Pak? Materi udah saya share di portal. Oh, di portal udah. Udah saya share. Ya. Bapak yang mana? Oke. Kemudian aku semester RPS. Ya. Nanti saya share. Oke. Ada RPS-nya, iya. Ya, sementara Iya, gitu. Jadi kita media pembelajaran nanti RPS-nya belum ya? Kirain saya RPS-nya kan dapat dari pusat ya Pak ya, gitu RPS-nya. Jadi belum berarti Bapak dan Ibu belum dapat, maka nanti saya akan bantu share ya Bapak dan Ibu untuk RPS-nya ya, gitu. Saya bantu share. Ada lagi Pak Ujang? Tadi mau nanya apa Pak Ujang? Mohon maaf Pak Ujang. Pak Ujang? Ya, datangnya telat. Asim. Ada yang lagi mau ditanyakan Pak Ujang? Tapi ini punya kan Apa? Kan di olah jasa dan jadi itu ada yang kita gaul di Ya kadang kan kita memang saya tadi sampaikan ini desain pembelajaran bukan pendidikan agama Islam saja ya Pak. Kita membuat desain pembelajaran itu untuk keseluruhan, untuk umum, jadinya untuk bisa digunakan bukan hanya misalkan mohon maaf ya, Bapak hanya sekolah di agama Islam gitu ya, pendidikan agama Islam, tapi hanya khusus agama Islam aja tidak, tapi bisa digunakan untuk umum ya Pak Ujang ya, benar kan? Iya, kan kita tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu akan tidak menutup kemungkinan, pasti Bapak Ibu akan mengembangkan sayapnya di bidang umum dong.
ya kan? Entah sebagai konsultan, entah sebagai dosen, atau sebagai nanti Bapak Ibu sebagai pendiri sekolahnya, sekolah umum, kan bisa. Apa yang tidak bisa, jadi sudah ada kita pembekalan media pembelajaran berbasis digital. Gitu kan Pak Ujang? Nah, yang murah itu kalau video kita hakikan itu agak sulit. Kita harus daftarkan video tersebut ke Haki atau apa. Tapi kalau buku kita hakikan itu lebih mudah, Pak. Kenapa? Karena kok dihakikan sih Bu? Apa itu haki? Haki itu adalah hak kekayaan intelektual Bapak dan Ibu. Ya, hak. Nah, itu kan karena Bapak Ibu membuat buku, menjadikannya, maka kita nanti menjadikan sebuah hak kekayaan intelektual seperti itu Bapak dan Ibu. Tuh. Manfaat itu kalau misalnya mendaftarkan Apa Pak? Manfaat untuk haki. Kalau dia mau mengcopy paste atau menduplikat menjadikan banyak, harus izin ada Bapak dan Ibu. Jika dia tidak izin kepada Bapak Ibu, kan ada di situ ditulis, misalkan mengcopy paste atau itu kan kena denda seperti itu ya Pak, atau apa gitu kan, itu sudah haki itu karena kita sudah daftar. Oh, misalkan buku, misalkan itu kan misalkan nanti desain pembelajaran berbasis digital di era 5.0 misalkan ya Pak ya. Nah itu kan Bapak Ibu udah didaftarkan di Haki, berarti di ISBN. Kalau orang mau Pak Ujang mau dong buku Pak Ujang bagus deh ini misalkan. Oh berarti Ibu harus bayar ke saya atau beli satu buku itu harganya 50.000. Ya saya mencetak aja deh sendiri ini. Ya berarti kan dia tergantung Bapak mau memberikan apa enggak. Kalau Ibu mau cetak ada nih saya, tapi harganya sekian. Nah itu kan karena apa Bapak itu? Karena itu adalah hak kekayaan intelektual Bapak dan Ibu gitu. Kalau saya kan tidak perlu dicetak karena saya butuhnya e-book seperti itu Pak. Kalau Bapak kan ya membuat misalkan buku pelajaran, buku bahan ajar atau LKS, lembaran kerja siswa misalkan ya. Nah Bapak Ibu udah buat ya, tapi bukan e-book. Bu, saya bisa nggak Bu? Buku cetaknya bisa, didaftarkan ISBN bisa, semuanya apapun bisa, bukannya saya dagang buku, enggak ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, coba aja cari penerbit di sana Pak Ujang yang deket atau apa, pastikan gitu. Oh iya ya Bu, iya, nanti kan itu hak kekayaan. Nah, siswanya kalau mau beli Bapak Ibu bisa cetak, iya lewat penerbitnya atau Bapak Ibu sendiri cetak gitu ya, misalkan penerbitnya biasanya lebih rapih gitu. Nah Bapak Ibu nanti kena biayanya ya, berarti siswanya yang membeli ke Bapak Ibu, berarti itu adalah nilai value-nya Bapak dan Ibu gitu, karena sudah di ISBN kan, sudah terdaftar di Perpusnas, tidak bisa orang mengcopy paste tanpa izin dari Pak Ujang, gitu Pak Ujang, gitu. Tidak bisa mengcopy paste. Masalahnya kita yang kalau mau masuk buku itu kan bisa download buku yang saya kirim. Iya. Nggak bisa download, saya share di grup nih ya buku kita yang udah jadi ya, di save baik-baik. Nah kalau yang mau itu ya silakan Bapak Ibu copy, misalkan saya mau Bu bisa nggak dicetak, bisa, tapi pasti kena biaya lagi. Nah itu terserah Bapak Ibu, saya hanya butuhkan softfile-nya. Kenapa? Karena eranya digital, paperless, tidak perlu lagi kertas ya gitu. Jadi Bapak Ibu kapanpun dimanapun Bapak Ibu bisa membaca. Itu kalau paperless ya hilang susah, tapi Bu saya nggak bisa Bu, ya udah berarti Bapak Ibu cetak sendiri atau misalkan lewat penerbitnya harganya sekian kalau mau cetak seperti itu, karena saya tidak menyediakan untuk cetak karena saya berbasisnya digital gitu Pak Ujang. Saya berbasisnya digital. Kalau Bapak Ibu, Bu saya buku saya cetak ke mahasiswa, terserah, karena kan itu Bapak kapasitasnya Bapak beda dengan halnya saya. Kalau saya kan digital, karena saya berkaitan dengan digital. Nah itu kenapa saya ini berarti bisa ya, itu kan media pembelajaran agar saya memotivasi saya sebagai guru-guru agar bisa dapat membuat desain pembelajaran lebih menarik. Sama ini kan Bapak Ibu nih fotokopi desain dikerjakan ya, nanti kumpulin ke Bapak uang fotokopiannya 200.000 daripada Bapak fotokopi, lebih baik Bapak Ibu menciptakan sebuah buku lebih keren, lebih intelek, lebih apa, orang mau ini ada buku bahan ajar saya, kalau mau silakan sekian harganya gitu kan.
daripada pakai buku Erlangga, daripada buku Erlangga ketahuan buku karangan Pak Ahmad Roji misalkan, udah itu sama aja kok Pak, biayanya lebih murah, lebih hemat kalau Bapak bisa ini. Gitu Pak Ujang, Pak Roji. Gimana Bu Inaya? Lagi di jalan ya Bu Inaya? Iya Pak. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Izin Bu. Ya. Ya Bu Nia. Kalau pengurusan ISBN itu kayaknya misalnya lewat penerbit. Kalau misalnya pribadi saya pengen terbitkan buku itu agak ribet karena Bisa kalau sendiri lewat penerbit. Enggak, saya lewat penerbit Pak. Saya lewat penerbit. Saya kerjasama karena saya butuh untuk nilai kum saya, itu aja. Saya karena pengen dapatkan Bapak Ibu juga kum. Gitu kalau Pak, ya. Kalau lewat penerbit bisa. Cuma kalau kita ini misalnya pengen bikin buku gitu kan 500.000 Pak. Iya, 500 ya. Kurang lebih biayanya 500.000. Nerbitin buku itu sama Bapak dapat 3 buku, nulis-nulis semuanya dieditin sama mereka, itu biayanya minimalnya 500.000 Pak. 500.000 udah dapat ISBN, udah didaftarkan. Nah nanti Bapak udah dicetak di ISBN. Bapak Ibu biasanya per buku itu nanti Bapak Ibu bisa jual sekitar 30 hingga 50.000 ya gitu. Karena sudah ada buku ISBN yang lewat penerbitnya. Banyak, hati-hati penerbit itu banyak, tapi ada yang kerjanya lama dan juga tidak tahu kapan jadinya, itu dia, gitu Pak. Penerbit Pak, kalau saya anggota IKAPI karena berkaitan dengan dosen harus anggota IKAPI. Nah saya untuk menerbitkan buku bahan ajar atau makalah sebut saya jadikan media pembelajaran. Nah saya bekerja sama dengan mahasiswanya juga dapat e-booknya, saya juga mendapatkan nilai value-nya seperti itu, gitu Bapak dan Ibu. Karena saya sebagai BKD beban kerja dosen saya, Bapak Ibu kan kebanggaan daripada Bapak Ibu membuat makalah yang tidak terpakai, gitu. Dikumpulin aja, nggak jelas. Nah, lebih baik saya manfaatkan untuk mengajar, tapi ingat ngetiknya yang rapi ya. Ngetiknya dibiasakan, jangan titik yang tadi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu. Diatur spasinya, tata letaknya, ya. Itu Bapak Ibu, gimana Pak? Udah pusing ya? Jangan pusing Pak, saya aja ini aja nggak pusing-pusing, banyak materi 11 Pak saya membuat buku. Gitu. Hidup mahasiswa kan kalau Bapak jadi ibu kan, oh ya ini makalah saya, jadi makalah dijadikannya bisa setidaknya bisa pamer-pamer dikit lah. Ini buku gua sama mahasiswa rame-rame, ISBN, ini nama dosennya ada di sini kan gitu kan. Walaupun namanya kecil-kecil karena Bapak kan berapa 50 nama misalkan kan, si Jainal, Jenul, Wisnu, Solihin, itu kan kecil-kecil namanya, banyak kan 50 orang gitu. Iya. Tadi tulis, tinggal saya copy paste. Bapak Ibu tulis namanya jangan double. Tuh. Apa Bapak Ibu belum pernah ya? Pasti belum pernah buat buku nih. Makanya bingung. Dosennya udah modern ya. Hah? Belum tentu dosen buat Pak. Bapak sampai ini belum pernah kan ketemu gitu kan? Gimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Ya Bu, izin bertanya Bu. Kenapa ya? Kenapa? Bu Najmi. Kenapa Bun? Ya, Bu ya. Kenapa Bu? Ini kan terkait mata kuliahnya saya di sejarah ini berbasis digital. Artinya berarti untuk pembelajaran berbasis digital itu bisa juga dari aplikasi ya Bu. Iya, Misalnya kita sebagai guru bisa bikin aplikasi. Iya, aplikasi kan benar. Ya benar Bu Inaya. Kita jadi aplikasi bisa Bapak Ibu, tapi aplikasi itu mengajarkannya kan agak ruwet, agak ribet ya. Dan itu memerlukan biaya yang mahal. Aplikasi itu sekitar 75 jutaan. Jadi LMS itu mahal. Ya, sewanya ada mahal. Itu jadi LMS itu mahal atau jadi aplikasi itu mahal. Jujur aja.
Nah, yang paling murah media desain pembelajaran itu menjadi sebuah e-book, buku. Nah, itu paling murah. Karena saya materi-materinya sudah dibantu sama Bapak dan Ibu untuk isi materinya, dan saya yang bagian untuk daftar pustaka dan mengajukan ke Perpusnas ISBN-nya, seperti itu, hak kekayaan intelektualnya, gitu. Itu Bapak dan Ibu, ya. Gitu. Cukup ya. Nah, kita foto bersama ya. Yuk, dibuka kameranya. Ya, Bu. 1, 2, 3, cheers. Sekarang Helta dulu sebentar. Pakai kameranya. Oh, nih. Apa Bu, sarangnya? Sekarang Hel. Ini kok Pak Ujang ininya ini. Bentar Pak. Kelihatan nama. Ntar saya share. Ya. Ada. Sekarang Hel. 1, 2, 3, cheers. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita bermanfaat ya materi hari ini, dan tugasnya untuk 2 minggu ke depan ya. Itu minggu besok kan hanya diskusi ya. Itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih Bu.